Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibnu Faisal. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian masih sehat-sehat aja ya. Semoga kita tetap dijauhin dari pandemi COVID-19. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman subscriber yang masih setia buat nontonin video-video di channel aku ya. Buat teman-teman yang baru mampir, kalau memang kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, boleh di subscribe ya, biar kita tetap makin semangat buat bikin konten-konten selanjutnya. Oke, sesuai judul yang udah aku buat, kali ini aku bakal mencoba buat mereview motor aku sendiri, si biru kesayangan. Ya sebenarnya aku pengen bikin video yang lebih proper sih ya, biar lebih bagus aja kelihatannya. Cuman ya situasi dan kondisi lagi kurang mendukung ya, apa adanya gini aja ya guys. Jadi aku mau cerita sedikit gimana pertemuan pertama dengan ini motor. Ya, motor ini aku dapat di tahun 2010, tepatnya waktu itu masih kelas 3 SMA ya. Masih zaman sekolah ya. Di masa-masa itu, di saat-saat itu, motor ini termasuk motor sport idaman ya buat para pencinta motor pada saat itu, pada tahun-tahun itu. Jadinya sebuah kesenangan tersendiri, sebuah kebanggaan tersendiri buat aku juga, masih bisa ngerawat motor ini sampai saat ini. Ya walaupun belum bisa up ke cc yang lebih tinggi, ya tetap bersyukur aja lah. Jadi motor ini tuh udah nemenin aku di jalan itu udah dari tahun 2010 sampai sekarang. Itu berarti udah jalan 10 tahunan ya. Alhamdulillah belum pernah crash yang parah. Motor ini untuk di perkotaan menurut aku lumayan enak ya. cc-nya nggak terlalu gede, nggak terlalu cepet panas. Tenaganya juga udah cukup sih menurut aku. Kalau buat di kota-kota aja udah cukup. Waktu itu aku ngambil motor ini masih di Pekanbaru, di Kawasaki Green Tech Pekanbaru. Itu di tahun 2010. Jadi singkat ceritanya, motor ini udah nemenin aku touring kemana-mana juga. Yang paling jauh yaitu ke Sabang ya, titik 0 km Indonesia, yaitu di Sabang. Berangkatnya waktu itu dari Medan. Waktu itu zaman-zaman masih kuliah di Medan waktu itu. Kemarin ada yang komen, ada yang nanya, "Bang, kenapa nggak ganti-ganti motor?" Ya sebenarnya bukan lebih pengen ganti sih, tapi lebih kepengen kenambah motor aja kalau ada rezeki. Motor ini nggak bakal aku jual sih, udah terlalu banyak sejarahnya sama ini motor. Udah terlalu panjang perjalanan sama dia, dan aku juga tetap ngasih perawatan yang maksimal buat si biru ini, karena dia juga nggak ada rewelnya, nggak ada masalah. Kalau ada yang pernah bilang, wah motor di atas 10 tahun atau motor yang kilometer tinggi jangan dibeli lagi lah secondnya, jangan ini itu. Ya itu sebenarnya tergantung si pemakai sebelumnya gimana makainya. Motor apapun kalau pakai yang kurang perawatannya, gimana ya, perawatannya kurang gitu, kurang memperhatiin motornya lah, ya motor apapun pasti kondisinya nggak bakal bagus gitu. Ya motor ini udah jadi saksi juga buat ngebonceng 2.500 wanita ya. Enggak deh, canda aja guys. Yaudah, nggak usah basa-basi lagi, langsung kita review aja pertama dari depan dulu kali ya. Dari ini spesifikasi mesinnya, Kawasaki seperti yang kita tahu, Ninja 250cc parallel twin, 6 percepatan, dan masih menggunakan sistem karburator. Di tahun sekarang ya motor-motor udah pada pakai
sistem injeksi ya. 2 silinder dengan DOHC dengan 8 katup ya. Tenaganya di sekitaran 31 horsepower, sementara di torsinya itu hanya sekitaran 20-an kalau nggak salah aku ya, di sekitaran 20 Nm. Kalau untuk berat kotornya sendiri ini sekitar 150-an kilogram. Oke, langsung kita mulai aja dari depan dulu kali ya, review dari depan. Yang pertama ada windshield. Windshield ini barang yang pertama kali aku ganti di motor pada zaman itu ya. Awal dulu cuman bisanya ganti windshield dulu, dan ini termasuk salah satu modifan yang sampai sekarang gak aku ganti-ganti windshield ini. Ya alhamdulillah masih tahan sih. Buat spion masih standaran bawaan pabrik. Lampu juga, lampu depan masih standaran aja. Untuk suspensinya masih pakai ini ya, teleskopik. Nah, belum upside down dia. Kalau yang ZX25R kan sekarang udah upside down ya. Terus bagian bawah kaki-kaki ini velgnya udah nggak ukuran standar ya. Kalau yang ukuran standar itu cuman 3 inci kalau nggak salah, 3 inci dengan ukuran ban depannya 110 per berapa gitu, per 70 kalau nggak salah gua. Yang ini udah aku ganti pakai ban Batlex S22 dengan ukuran 120 per 70, velg 3,5 inci Virosi. Nah, untuk pengeremannya sendiri masih menggunakan single cakram. Sebenarnya yang aslinya nggak segede ini ya, lebih kecilan dikit lah, tapi udah aku ganti biar lebih nambah ke penampilan juga ya, biar enak aja dilihat gitu. Kalipernya juga masih bawaan 2 piston. Selang rem udah pakai yang merek KTC. Terus aku juga pakai ini ya, V-grill. Nggak terlalu fungsional, cuman ya buat sekedar nambah penampilan juga biar lebih padat aja gitu kelihatannya. Kalau di fairing aku nggak ada melakukan perubahan apa-apa, masih polosan aja gini. Dari dulu emang sukanya polosan. Dulu pernah kepikiran buat ngedecal atau ngasih stiker lah gitu biar lebih ini, cuman nggak jadi-jadi. Lebih suka aja dengan tampilan simple begini. Terus di area stang aku udah ganti stangnya dengan yang modelan clip on ya, stang jepit merek X-Trace kiri kanan. Steering damper pakai merek KTC 6 klik. Terus di pengereman aku pakai master rem KTC Kitako dengan diameter ini kayaknya yang 15 ya ukurannya kalau nggak salah, 15. Terus buat di speedometer masih analog semua ya guys, masih analog semua buat di speedometernya. Jadi ada indikator RPM, ada kecepatan, ada petunjuk bahan bakar ya, terus ada ini jarak tripnya. Terus ada gear indikatornya cuman ada netral, terus sama lampu sen, lampu jauh, terus sama indikator oli gitu aja deh, nggak banyak macam-macam ya. Kalau motor dulu kelistrikannya juga masih simple aja gitu. Untuk handle kopling juga sepasang ya, kemarin ngambilnya itu sepasang merek KTC juga ya, lumayan ringan sih, jangan dibandingin sama Aku Satu ya. Oke, terus di lampu sen aku udah pakai yang LED. Terus footstepnya udah aku ganti pakai Nui Racing. Nah, biar posisi kakinya itu lebih racing lah, biar lebih sporty aja kelihatannya. Ini single seat bawaan Kawasaki juga. Ini ada tambahan kondom tangki. Sebenarnya waktu itu belum terlalu pengen pakai kondom tangki, tapi pada saat itu si tangki aslinya ini ada lecet lah, lumayan terlalu dalam, nggak tahu siapa yang buat.
Jadi waktu ngeliat ini motor tiba-tiba ya kok udah ada lecetnya lumayan dalam ya. Ya udahlah. Jadinya langsung pakein si kondom tangki ini, cover tangki. Terus knalpot pakai Leovins SBK. Leovins SBK full system ya. Ini tenaganya lumayan enak, cukup lah. Suaranya juga ya seperti yang kalian lihat di video-video aku ya, suaranya padat, terus tenaganya juga lumayan ngisi gitu. Suaranya nggak terlalu cempreng juga, masih ada ngebas-ngebasnya sedikit gitu. Cuman kalau udah RPM tinggi ya semua knalpot kayaknya kalau di RPM tinggi lumayan lumayan cempreng juga gitu. Oke, buat pengereman di bagian belakang masih standaran juga, kalipernya masih kaliper standar 2 piston. Si piringan dis cakramnya itu udah aku ganti juga, nggak ukuran yang nggak pakai yang standaran lagi. Nah, buat kaki belakang aku udah ganti, nggak pakai swing arm yang standaran lagi, udah pakai swing arm merek Delcavic biar bisa pakein ban yang lebih gede. Nah, jadi kan selagi belum kesampaian buat beli moge buat naik cc lah, up cc gitu, up ke 600 atau 1000, bannya dulu kita gedein guys. Ya ini pakai swing arm Delcavic, terus velgnya velg Virosi 5,5 inch ya. Ban Badlex S22 ukuran 180 per 55. Nah, banyak pertanyaan ya, kayak kemarin juga ada yang komen, berat nggak bang kalau pakai ban ukuran tapak lebar gitu di motor 250 cc? Kalau dibilang berat untuk pemakaian harian, kota-kota aja terus touring-touring santai sebenarnya enggak ya, nggak terlalu lah, masih cukup. Tapi kalau dibandingin dengan yang standaran ya udah pasti nggak seringan inilah, nggak seproper yang bawaan dari pabrik gitu, udah pasti lebih berat ini ya. Tapi kalau buat di jalan masih worth it lah, soalnya emang aku suka aja kalau tampilannya lebih padat gitu tuh, tampilannya lebih kekar aja gitu jadi ya kaki-kakinya. Hager pakai apa ya, ini karbon aja sih, Hager karbon. Terus rantai sama gear kemarin juga baru ganti. Ini gear aku pakai merek WR3 ya, udah dinaikin 1 angka, jadi waktu yang ngemodif kaki-kaki gearnya sekalian diganti, gear belakang dari 45 jadi 46 ya. Kalau untuk ukuran gear yang di depan ukurannya masih standar bawaan pabrik ya. Apalagi udah sih, yang lain-lain nggak ada, standaran aja. Buat seat height-nya, ketinggian jok dari motor ini sekitar 700 mm ya, nggak terlalu tinggi. Tinggi aku 175 cm, kaki bisa napak sempurna sih kiri kanan tuh. Jadi buat kalian yang tingginya 160-an juga kayaknya masih aman sih, pakai motor ini masih enak lah. Itu aja sih ya. Terus biasanya banyak yang komen di area stang ini ya, itu gimana bang, apa nggak capek pakai stang nunduk gitu di jalan? Dibilang capek sebenarnya nggak terlalu, cuman ya aku suka aja dengan tampilan motor begini gitu kan. Tiap orang beda-beda ya modifannya bagaimana, apakah dia pengen terlihat seperti apa saat di jalan gitu. Ya paling itu aja ya teman-teman, review singkat dari si biru kesayangan yang udah nemenin perjalanan aku dari Pekanbaru, terus kuliah di Medan, terus sekarang kerja di Jakarta. Masih setia dengan motor ini ya, mudah-mudahan bisa nambah temen lah buat si biru, entah itu 600 cc atau 1000 cc atau berapa aja yang dikasih rezeki sama Allah nanti. Oke, sekian dulu ya reviewnya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang masih udah setia buat terus nontonin video-video di channel aku.
Jangan lupa terus buat nonton video-video di channel aku, jangan pernah bosan ya. Karena tentunya aku bakal terus berusaha buat bikin konten-konten yang menarik, yang lebih menarik lagi selanjutnya. Buat teman-teman yang baru mampir, kalau kalian emang suka dengan video-video di channel ini, boleh di subscribe ya guys, biar kita makin semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum dan salam Rada 2. Yo.